Ketika seseorang telah mencapai makom tertinggi, ia tidak lagi mengharapkan pahala atas amal ibadahnya. Namun, justru disitulah Allah melimpahkan pahala dan segala kebaikan yang tak terhingga. Inilah rahmat Allah yang agung, yang diberikan kepada hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas. Mereka yang benar-benar mengabdi kepadanya, mereka yang telah meninggalkan segala bentuk keterikatan duniawi, akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang sejati, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, dalam video ini kita masih akan bersama-sama untuk menyimak nasihat-nasihat penuh hikmah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana semua itu beliau tuangkan dalam kitab Futhul Ghaib, di mana dalam risalah yang ke-51 ini beliau mengungkapkan sebuah hikmah yang mendalam tentang perjalanan hidup orang-orang soleh yang senantiasa dekat dengan Allah dan berusaha menjauhkan diri dari pesona dunia. Sahabat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan bahwasanya orang soleh menerima pahala 2 kali lipat. Yang pertama, karena keberaniannya untuk menolak dunia dan segala daya tariknya. Ia tidak terbuai dengan gemerlap duniawi yang sementara ini, melainkan memilih untuk tunduk pada perintahnya, menjauhkan diri dari godaan-godaan dunia, dan dengan demikian ia terpisah dari keinginan-keinginan yang hanya akan mempertebal kedirian. Ketika ia berhasil menjadi musuh bagi dirinya sendiri, artinya ia telah mencapai makom ruhani yang tinggi, menjadi seorang yang dipilih Allah, seorang badal, seorang arif yang mengetahui kebenaran hakiki. Dalam tahapan ini, Allah memberikan perintah kepadanya untuk kembali berhubungan dengan dunia. Namun, hubungan ini bukanlah hubungan yang penuh keinginan dan keterikatan. Dunia baginya tak lebih dari sarana takdir, alat untuk memenuhi perintah Allah tanpa terlibat dalam keinginan pribadi, tanpa upaya untuk memenuhi hasrat duniawi. Ia bergerak dalam dunia dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan setiap tindakannya adalah bentuk kepatuhan kepada kehendaknya. Dalam perjalanannya ini, ia menerima pahala untuk kedua kalinya, karena semua yang ia lakukan bukan demi dirinya, melainkan karena perintah Allah yang dijunjungnya dengan penuh pengabdian. Namun, ada pertanyaan yang mungkin timbul. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mencapai makom ruhani yang tertinggi, seorang yang telah melepaskan diri dari orang lain, dari kesenangan diri sendiri, dari keinginan dan harapan akan pahala, masih bisa mendapatkan pahala? Bukankah orang yang mencapai makom seperti itu hanya melihat kehendak Allah dalam setiap tindakannya? Bukankah ia telah sepenuhnya menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba hina yang tak berhak menerima upah atas amal perbuatannya? Maka jawabannya terletak pada kasih sayang Allah yang tanpa batas. Meskipun orang soleh ini tidak pernah mengharapkan balasan atas amalnya, Allah dengan rahmatnya yang melimpah tetap memberikannya pahala. Sebagaimana seorang bayi yang tak berdaya ketika diasuh oleh kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala
merawat hambanya yang lemah dengan penuh cinta dan kelembutan. Allah membimbingnya, melindunginya, memberikannya rezeki bukan karena amal ibadah hambanya itu, melainkan karena kasih sayang dan rahmat yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membersihkan hati orang soleh ini dari segala keinginan duniawi, ketika ia telah menyingkirkan segala ketertarikan yang bersifat fana, maka Allah pun akan melimpahkan kasih-Nya di hati orang-orang di sekitarnya. Hati manusia menjadi lembut kepadanya, dan mereka yang memperlakukannya dengan penuh penghormatan dan kebaikan. Dengan demikian, orang-orang di sekelilingnya tidak lain hanyalah alat yang digunakan Allah untuk melayani dan melindunginya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Orang yang saleh ini, dengan hatinya yang murni dan jiwanya yang terlepas dari segala bentuk hawa nafsu, menjadi laksana cermin yang memantulkan cahaya Allah. Segala kebaikan yang datang kepadanya bukanlah karena amal perbuatannya, tetapi karena Allah telah menetapkan segala sesuatu untuknya dengan penuh cinta. Kebaikan yang ia terima bukanlah karena ia memintanya, melainkan karena Allah mencurahkan kasih-Nya tanpa syarat, tanpa pamrih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang soleh." Sabda ini menegaskan bahwa pelindung sejati bagi orang-orang soleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dialah yang menurunkan wahyu, Dialah yang melindungi mereka dari segala mara bahaya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam risalah ini mengajarkan kita betapa pentingnya untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi, dari nafsu dan keinginan yang membelenggu hati. Seorang mukmin yang benar akan terus berusaha menapaki jalan yang lurus meskipun penuh dengan ujian dan tantangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian bukan untuk menghancurkan hambanya, melainkan untuk menguatkannya, menjadikannya lebih dekat dengannya, dan mengangkatnya ke makom yang lebih tinggi. Orang yang telah mencapai makom tertinggi seperti yang digambarkan dalam risalah yang ke-51 ini tidak lagi terikat pada dunia dan isinya. Ia tak lagi melihat segala sesuatu dari sudut pandang keduniawian, melainkan dari sudut pandang ketuhanan. Dunia baginya hanyalah alat untuk beribadah, untuk melaksanakan perintah Allah. Ia tidak lagi mencari kenikmatan dunia, tak pula takut pada penderitaan duniawi. Semua yang ia lakukan adalah dalam rangka kepatuhan kepada Allah, tanpa pamrih, tanpa berharap imbalan. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan yang jauh lebih besar daripada apa yang ia bayangkan. Ketika seseorang telah mencapai keadaan ini, ia tidak lagi mengharapkan pahala atas setiap amal ibadahnya. Namun, justru disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahala dan kebaikan yang tak terhingga. Inilah rahmat Allah yang agung yang diberikan kepada hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas. Mereka yang benar-benar mengabdi kepadanya, mereka yang telah meninggalkan segala bentuk keterikatan duniawi, akan merasakan kedamaian dan ketenangan yang sejati, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Risalah ini dengan bahasanya yang penuh dengan makna mengingatkan kita semua untuk terus berjuang di jalan Allah, meskipun dunia menawarkan banyak godaan, meski kesenangan dunia terkadang begitu memikat. Seorang mukmin yang sejati harus tetap fokus pada tujuan akhirnya, yakni keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita terbuai oleh gemerlapnya dunia yang fana ini, karena sesungguhnya hanya Allah yang kekal. Dialah yang akan memberikan kita kebahagiaan yang abadi jika kita tetap istiqomah di jalannya. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa terus dukung channel ini untuk tetap berdakwah dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.